Nanti kita ekspor ya. Pakai masing-masing. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada siang ini, ketuanya siapa? Mungkin sebelum itu, bangkunya tolong rapikan dulu. Masih bangkunya, tolong rapikan dulu. Oke, siapa tadi Pak ya? Jamal Pak. Jamal bisa dibikin doanya biar kita mulai pembelajaran kita pada siang ini. Siap, gerak, gerak, berdoa mulai. Adalah semoga yang diawalinya pembelajaran kita dengan doa, semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah dan dimudahkan. Sebelumnya Bapak absen dulu mungkin nama-namanya, latihan Jamal Rizky Kehidupan, Najib Zifah, Naila Nazifah, Mbak Hamidah, Anggrek Surya Pertiwi, Dina, Asmina Nawar, Aluna Mukhtar, siapa bersama itu? Bang Putri Ramadhan ini mas juga? Janjian mereka ya? Iya Pak, mereka tadi ini Pak, kalau bukan Pak orang itu. Gak boleh ya? Gak boleh ngomong gitu ya, tapi bisa ngomong sendiri. Itu hal yang baik, toksik kamu mah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersalih dan mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita telah diberikan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Harapan salam dari lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini kita masih materi aja begini. Materi kita hari ini tentang algoritma. Ada yang tahu tentang algoritma? Langkah-langkah berstep-step.
Misalnya kalau kita ada sebuah permasalahan kita contohnya misalnya tentang paling simpel aja, seperti menghitung luas dari rumah kelas kita ini. Kalau kita mau luas dari kelas kita ini, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Menyiapkan alat ukur, lalu mengukurnya. Nah, algoritma itu nantinya seperti langkah-langkah atas strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi tadi misalnya kita punya masalah tentang ini, silakan. Yang lama ya? Balik lagi. Jadi tadi misalnya kita punya masalahnya tadi tentang menghitung luas kelas kita ini, luas dari ruang kelas kita ini. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut kita punya langkah-langkah yang mana seperti tadi seperti yang dibilang dia menyiapkan alat ukur, lalu melakukan pengukuran. Nah itu bisa diumpamakan seperti algoritma tadi. Untuk lebih jelasnya akan Bapak tampilkan di proyektor depan. Tahu ya mulai kita ngomong apa ya? Ya. Jadi sesuai dengan pemaparan tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang algoritma. Nah, algoritma seperti yang sudah dicontohkan tadi, algoritma itu adalah suatu kumpulan instruksi terstruktur dan terbatas yang dapat diimplementasikan dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi tertentu. Tapi itu kan misalnya dalam hal komputer. Kalau kayak hal-hal sepele seperti yang kita bilang tadi itu seperti mengukur ruangan, dan itu juga bisa diumpamakan sebagai algoritma. Algoritma juga merupakan bentuk dari suatu strategi atau resep yang kalian gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ada yang bisa mencontohkan seperti apa algoritma? Misalnya sebenarnya dia ada resep. Kalau resep dia bisa seperti makanan kan? Nah, tentu misalnya cara membuat kue atau membuat kue itu juga bisa kita baca algoritmanya. Nanti kita mengenalkan membuat kue. Lalu dalam algoritma itu terdapat dua cara untuk merepresentasikan algoritma. Merepresentasikan di sini maksudnya itu menampilkan atau menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana algoritma itu. Yaitu ada flowchart dan ada pseudocode. Pertama kita akan masuk ke materi tentang flowchart. Nah, flowchart atau nama lainnya yaitu diagram alir. Nah, diagram alir dibuat dalam bentuk aliran simbol yang dapat ditelusuri dari suatu titik permulaan hingga titik akhir dari program. Diagram alir dibuat menggunakan simbol standar ANSI atau ISO. ISO itu seperti disimbolkan di sini. Adapun simbol-simbol ANSI atau ISO itu terbagi sebagai berikut. Pertama ada garis. Garis atau flow line adalah arah yang menunjukkan aliran program dari awal hingga akhir.
Terminator itu lambangnya seperti lambang oval seperti ini. Dia biasanya di awal, titik awal, dan titik akhir suatu program. Lalu ada proses. Proses adalah suatu kegiatan komputasi yang dilakukan oleh program, misalnya operasi aritmetika. Contohnya tadi kita ada menghitung luas ruangan ini kan. Nah, nanti bagian prosesnya seperti menghitung luasnya seperti sisi ke sisi, maka akan digambarkan pada proses ini atau pada gambar persegi panjang itu. Lalu simbol selanjutnya dari flowchart ada keputusan. Keputusan dilambangkan dengan belah ketupat. Di keputusan ini ada percabangan yang salah satu cabangnya dapat dilalui oleh program berdasarkan suatu kondisi. Ada yang bisa menggambarkan apa itu contoh keputusan? Misalnya kan ada kondisi tadi menghitung luas ruangan ini. Misalnya keputusannya itu apabila hasilnya benar, maka program akan lanjut. Jika tidak, maka program akan diulang lagi. Seperti kita dari keputusan, di mana dia akan memiliki dua hasil. Hasilnya itu yes atau no. Jika dia yes, maka program akan lanjut. Jika no, program bisa dihentikan atau program akan diulangi kembali. Lalu selanjutnya ada input atau output. Nah, ada yang tahu apa itu input dan output? Input masukan, output jualan. Waalaikumsalam. Nah, input dan output ini di sini dia dilambangkan dengan jaga kerja, melambangkan titik saat program akan menerima suatu data atau menantikan suatu data atau suatu informasi yang telah diproses tadi. Lalu ada subprogram yang melambangkan suatu kegiatan subprogram yang melambangkan kegiatan progres lain yang telah didefinisikan sebelumnya. Selanjutnya ada penghubung. Dia kan nanti kita menggambarkan dari algoritma kita gitu kan. Kalau misalnya dia penuh satu halaman itu, gimana lagi? Berarti misalnya kita menggambarnya dalam satu kertas, lalu satu halaman itu penuh dengan algoritma, namun algoritma kita belum selesai. Kita bisa menggunakan penghubung untuk menyelesaikan algoritma tersebut. Penghubung di sini ada dua. Yang pertama yang berlambang lingkaran digunakan untuk menghubungkan flowchart atau circuit pada diagram alir titik lainnya pada halaman yang sama. Jadi misalnya kita menggambarkan nanti di sini, misalnya ini satu halaman, lalu kita menggambarkan di sini satu flowchart itu, lalu dia sudah lencak ke bawah. Ayatnya bisa ditambah ke sebelahnya, maka di akhir kita tambah dia dengan simbol lingkaran tadi. Lalu kita mulai lagi dengan simbol lingkaran di sebelahnya, sehingga flowchart di kiri kanan nanti akan terhubung sama lain. Lalu untuk yang silakan. Terima kasih. Lalu penghubungannya itu ada yang bernama seperti segi lima. Penghubung itu digunakan untuk flowchart dengan halaman berbeda. Misalnya dia ada di dua halaman yang berbeda. Misalnya satu flowchart sudah penuh di awal, maka di akhirnya kita simbolkan dengan segi lima. Lalu ke halaman selanjutnya kita mulai dengan halaman segi lima tadi, sehingga dapat menggambarkan kalau dengan flowchart tersebut ada satu flowchart sama atau
Kan tadi dia ada dua program yang digunakan untuk atau dua cara yang dapat digunakan untuk melayar sistem algoritma. Yang kedua itu ada pseudocode. Nah, kedua dia ada namanya pseudocode. Nah, pseudocode ini adalah kode semu atau kode pseudo, suatu bahasa buatan manusia yang digunakan atau sifat informal digunakan untuk merepresentasikan algoritma. Pseudocode memungkinkan representasi langkah-langkah yang lebih detail dan dekat dengan bahasa pemrograman. Karena sifatnya informal, misalkan tadi kan dia gambar kan, karena sifatnya informal tadi tidak ada terkhusus dalam standar notasi yang digunakan. Akan tetapi ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yaitu satu baris, tentu satu pernyataan, statement, dan tentunya implementasi dalam penulisan pernyataan. Mungkin dari paham akan Bapak tampilkan contoh masing-masing dari flowchart dan juga pseudocode. Nah, ini adalah contoh simpel dari flowchart menghitung luas persegi. Dia dimulai dengan terminator tadi, yang ini namanya terminator. Biasanya dilambangkan dengan tulisan seperti start dalam bahasa Inggris. Biasanya bisa kita buat dengan kata mulai. Lalu adanya input. Input di sini ya kita masukkan sisinya karena dia menghitung luas persegi kan. Lalu di sini ada input. Nah, setelah isi dari persegi itu kita input, lalu akan ada proses penghitungan dari luas persegi. Setelah diproses, lalu akan didapatkan luas dari persegi tadi. Nah, luas inilah yang nanti akan ditampilkan dalam program. Lalu setelah akhirnya maka akan diakhiri lagi dengan terminator. Seperti yang sudah digambarkan, kalau proses itu menghitung luas persegi menggunakan rumus luas sisi kali sisi. Lalu print digunakan untuk mencetak nilai yang telah diperoleh pada proses. Lalu ayat algoritma berakhir karena simbol dari n. Nah, ini contoh selanjutnya mungkin contoh yang lebih mainnya seperti menghitung luas lakukan persegi. Di sini kita masukkan, misalnya kita masukkan angkanya di sini. Jadi ini adalah angka. Kita mulai dengan start. Lalu kita input di sini sisi. Kita buat sisi sama dengan 6. Lalu kita proses untuk mencari luas dari sisi itu. Luas itu sama dengan sisi kali sisi atau sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, luas sama rumus itu kan punya ada permukaan rumus itu dia punya 6 permukaan, sehingga itu kita tulis lagi dengan rumus luas sama dengan permukaan sama dengan sisi luas dikali 6 atau luas berpangkat 6, luas pangkat di
Jika 5 dikali 6 sama dengan 36 dikali 6, hasilnya 6, 6, 3, 6, 6, 3, 18, 216. Nah, lalu nanti kita print hasilnya adalah 2 sama dengan 216. Lalu kita akhiri dengan N. Sehingga flowchart kita akan selesai. Selanjutnya contoh dari pseudocode. Nah, ini adalah contoh dari pseudocode. Seperti tadi kan dia ada penghitungan persegi. Kalau pseudocode itu kita lebih simpel, di mana dia hanya menggunakan teks. Seperti deskripsinya itu baca dari sisi persegi, itu luas yang menggunakan kuadrat, lalu kita luas. Untuk pseudocode-nya kita hanya cukup menggambarkan seperti ini, di mana dengan algoritma menghitung luas persegi. Input yang kita input adalah nilai persegi. Lalu output nanti adalah luas persegi atau delta. Input sisi, luas sisi kali sisi, jadi luas. Hanya seperti itu. Nah, biar lebih paham, Bapak ada kuis singkat tentang algoritma. Di sini nomor 1, apa itu simbol ANSI atau ISO yang digunakan untuk melambangkan proses? Segi panjang. Ya, betul. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan algoritma? Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Prosedur langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, betul. Lalu selanjutnya ada flowchart. Dapat digunakan untuk yang mana? C. Menggambarkan alur proses dalam sebuah program. Nah, soal nomor 4, apa simbol ANSI atau ISO yang digunakan untuk melambangkan penghubung antar halaman? Yang mana? Segi 5. Yakin? Betul. Soalnya kalau itu lagi dalam satu halaman, kalau halaman berbeda kita yang menggunakan segi 5. Nah, kuis terakhir. Bagaimana pseudocode biasanya ditulis? Dalam representasi teks yang mirip dengan kode pemrograman tidak berikan pada sintaks yang nyata. Ya. Kemungkinan. Betul ya. Nah, selanjutnya itu ada latihan. Di sini latihannya kita kerjakan sekarang, tapi mengingat waktunya nggak bakal cukup, kita kumpul di minggu yang akan datang. Jadi nanti sekarang coba tulis dulu soalnya masing-masing. Kita kumpul latihan ini di minggu yang akan datang. Di pelatihan. Di foto nggak boleh. Kalau di foto itu tentu kalian akan buka lagi fotonya. Mending kalian tulis, lepas ingat kalau tulis lagi. Kelas 10 SMA. Nah, silakan. Dan ditulis soal-soalnya. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini.
ruangan ini. Mak, rasa pergi ke ruangan ini. Belajar algoritma. Algoritma. Pakai tangan. Buat angkat lagi. Sudah buat. Ya kan? Terpaham semua ya? Paham. Penting dia paham semua. Baik, mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk tugas nanti jangan lupa ya. Minggu besok kita kumpul. Siapa yang nggak bikin tugas kita apa kita kasih Tidak boleh masuk, Pak. Nggak boleh masuk. Ya. Tidak. Mas boleh, Pak. Kita suruh pakai ya. Siapa yang bikin tugas kita suruh pakai di depan. Iya, Pak. Baik, mungkin sekian Pak Heri. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa ya. Ya, Pak. Sampai.